World Ventures menjadi magnet kesuksesan karena ini pada dasarnya merupakan sifat dasar yang menggambarkan seluruhnya tentang kita. Sulit untuk percaya berapa banyak hal yang telah kita cakup dalam periode waktu yang singkat. Anda tahu, di tahun pertama kami mendapatkan sekitar 15 juta dalam penjualan. Tahun kedua kami menutup penjualan pada 50 juta dolar. Itu lebih dari peningkatan 320% pada tahun kedua kami. Dan kami benar-benar yakin bahwa kita akan membereskan di tahun ketiga kami 100 juta dolar. Dan saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi jauh lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Adalah bahwa kita akan menjadi perusahaan miliaran dolar. Dan beberapa dari Anda, terutama orang-orang yang baru di perusahaan kita, mungkin menemukan bahwa itu sulit dipercaya, atau Anda berpikir, Anda tahu itu cukup keterlaluan, tujuan yang keterlaluan. Jika Anda telah mengambil waktu, dan Anda telah mempelajari perusahaan yang telah mencapai tingkat keberhasilan, apa yang telah Anda temukan adalah bahwa jarang ada sebuah perusahaan yang menciptakan produk baru atau memperkenalkan ke segmen produk baru memiliki tipe keberhasilan seperti itu. Yang lebih umum, di mana Anda melihat perusahaan-perusahaan yang mencapai mega sukses ini, itu adalah perusahaan yang masuk industri yang sudah sangat besar, juga sangat kompetitif. Mereka melakukan sesuatu yang hanya sedikit berbeda, dan mereka mengukir sepotong kecil kue dari pie yang sangat besar, dan dengan potongan kecil itu, mereka menjadi perusahaan dengan lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Sebuah contoh yang bagus dari hal tersebut adalah Cheesecake Factory. Maksudku, kita semua tahu betapa kompetitif dan seberapa besar bisnis restoran. Dan Cheesecake Factory, mereka tidak melakukan sesuatu yang jauh berbeda dari orang lain. Mereka melakukan hal-hal hanya sedikit berbeda, tapi bisnis mereka sukses super saat ini. Salah satu contoh favorit saya adalah Starbucks. Maksudku, berapa lama industri kopi sudah ada? Dan seberapa besar industri kopi itu? Oke, berapa banyak perusahaan menjual kopi? Starbucks melakukannya hanya sedikit berbeda. Mereka mengukir potongan mereka, dan sekarang mereka adalah perusahaan multi-miliar dolar. Sekarang saya punya demonstrasi kecil yang saya ingin tunjukkan. Yang saya pikir adalah jenis menyenangkan. Industri kopi adalah industri 100 miliar dolar. 100 miliar dolar dihabiskan di seluruh dunia pada kopi. Masing-masing dari bola karet ini menggambarkan 1 miliar dalam penjualan tahunan. Ada 100 bola karet di sini. Ini adalah industri kopi. Jadi Starbucks, katakanlah mereka baru dan mereka mulai keluar dan mereka punya tujuan untuk menjadi perusahaan miliaran dolar, mereka perlu untuk mengukir sekitar 1% dari kue itu. Sehingga mereka perlu memiliki sebanyak ini dari kue itu, 1%. Jadi itu benar-benar sebagian kecil dari keseluruhan kue ini. Mereka sudah lebih sukses dari itu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka mendapat sekitar 8 miliar dolar dalam penjualan. Itu porsi yang cukup signifikan dari seluruh penjualan global kopi di seluruh dunia. Industri gizi 226 miliar dolar setiap tahun dihabiskan untuk gizi. Jadi sekali lagi, masing-masing dari bola karet tersebut merepresentasikan 1 miliar dalam penjualan. Jadi inilah industri kopi. Berikut industri nutrisi. Dan omong-omong, Anda mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi lebih dari setengah dari semua perusahaan jaringan pemasaran di dunia hari ini, mereka perusahaan nutrisi. Sekarang mari kita bicara tentang industri wisata. Kita perlu fase lebih besar di sini. Baiklah, berikut industri wisata. Ini cukup mengesankan, kan? Ya, itu tidak berhenti di situ. Itu cukup besar, kan? Masih ada lagi. Tapi tunggu, masih ada lagi. Dan satu lagi.
Baiklah, jadi ini kopi, berikut nutrisi, seluruh industri nutrisi, berikut industri wisata. Industri wisata adalah 7 triliun dolar setiap tahun dihabiskan untuk perjalanan. Dan mereka juga mengatakan bahwa industri wisata akan tumbuh dari 7 triliun menjadi 13 triliun dolar selama dekade berikutnya. Nutrisi dan wisata.